Halo guys, balik lagi ke Decoration Store. Kali ini kita akan bahas tentang proses masuknya orderan di decoration. Ini banyak yang sering nanya nih, mungkin belum pernah bahas. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Pak Por. Halo, selamat malam. Malam, gimana Pak? Oke, ini sudah masuk 2022, sudah musim orderan lagi. Kemarin kita sempat stop di Desember, karena kita prepare. Ini dia. Nah, tuh armada. Kerja cepat 1 bulan saya bikin 4 motor. 4 unit ya 1 bulan. Setelah sudah berjalan lama, YouTube-nya lama, orderan juga udah banyak sekali. Masih ada gini loh Mas, namanya orang punya motor, di satu sisi kepengen dikirim ke decoration, tapi di sisi lain takut ada apa-apa. Betul. Ada apa-apa ini di sini kejelasan penerimaan nanti di decoration sampai alamat atau tidak. Kemudian wajar, namanya lagi bikin sesuatu pasti tidak sabar. Nah itu cepat selesai. Tuh. Atau ingin dikabari progresnya setiap hari, apa saja progres yang dilakukan. Nah, kadang-kadang kalau kita sempat ya kita respon. Kalau kita lagi nggak sempat, sekedar informasi, beginilah barang datang di decoration. Seperti di depan ini. Ini guys. Ini adalah salah satu contoh kasus. Barang ini datang sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Tapi saya ceritakan aja prosesnya. Jadi setelah kita kontak di WA, kita bicarakan di situ mau dikerjakan apanya atau mau kerjain apa, termasuk biayanya berapa. Walaupun selalu ada koordinasi atau konfirmasi ulang. Misal setelah mesin sampai, contohnya mesin ini sampai, kemudian kita akan cross check. Ya, ini Mio ya Pak ya. Nah, kita akan cross check bentuknya pada saat datang. Cek kondisi fisik ya Pak. Kondisi fisik. Seperti apa cek kondisi fisik bisa diceritakan sama Marso waktu dia menerima paket dari kurir. Seperti apa biasanya? Gimana So? Apa yang kamu lakukan? Biasanya kalau setelah kardusnya atau paletnya dilepas, kita cek mana aja yang kemungkinan mungkin patah atau cacat. Itu lompat. Iya. Bener beli cerita. Dari pertama barang datang terus? Dari pertama barang datang kita catat. Kita cek dulu alamatnya. Iya. Ini pasti di gerdusnya atau di packing kayunya ada keterangan dari siapa, nomor handphonenya. Nah makanya itu nomor handphone yang biasa untuk chat kepada decoration, mohon itu yang dicatat pada alamat pengiriman. Nah ya, misal handphonemu 2, yang biasa buat chat sama decoration yang pertama. Nanti pada saat kirim barang kasih nomor yang pertama. Betul. Biar nggak bingung. Ya. Meskipun nomormu 2 saya tahu. Biarin aja, kamu harus kirim dengan yang biasa. Untuk komunikasi dengan kita lah. Ya. Karena apa? Itu mempercepat proses pencarian. Ini mesin siapa gitu. Kita harus identifikasi guys. Ya. Setelah sudah ketemu, oh ini mesinnya ini. Oke. Kita akan laporan sama barangnya. Barang sudah sampai. Baru dalam wujud gerdus, belum saya bongkar. Betul. Barang sudah sampai, nanti akan saya belah, karena tidak mungkin atau tidak pasti saat itu langsung dibelah ya Pak. Itu langsung dibelah, mungkin kita lagi banyak kerjaan. Intinya akan ada konfirmasi dari bengkel. Yang pertama yaitu barang sudah sampai, yang kedua barang sudah kita cek. Ya, silakan dikonfirmasi dengan kondisi waktu Anda mengirimkan barang ke sini. Contoh, ngirim yang gampang, kertas. Kebanyakan ngirim kertas pada nggak safety, akibatnya drat magnet, drat kuplingnya pada rusak karena dibantingin di jalan. Atau mungkin tidak sengaja tidak dibantingin, mungkin jatuh. Sehingga dratnya rusak.
Kalau kita tidak konfirmasi, dikiranya rusak sama kita. Betul. Apalagi yang satu set seperti ini, mesin-mesin seperti ini, guys. ya. Di dalam orderan pengerjaan bikin keras, bikin head, bikin blok, ternyata kan kita nggak pernah tahu, ternyata crankcase-nya pecah. Pecah di mana? Di jalan mungkin. Atau kulkasnya mungkin malah ketinggalan Pak. Ya bisa saja. Nah setelah kita cek, Ya. kita foto kondisinya, kita kirimkan ke yang punya. Bener nggak ini barangmu kondisinya kayak gini? Jika kamu oke, kita oke. Jika kamu tidak oke, saya juga nggak tahu datangnya begini, gitu kan. Setelah itu jadi, kita akan masukkan ke dalam buku orderan. Ini guys. Nah, buku biru itu adalah buku orderannya kita. Itu buku kontrolnya kita guys. Jadi di situ kapan barang datang, punya siapa, nomor teleponnya, Contoh, jenis orderan orderan itu seperti ini contoh. dari jauh aja Pak. Ya. Misal tanggal nomor 1, antrian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, tergantung tanggal datangnya itu barang ke decoration. Orderannya apa, stroke up, apa, pasang liner, setting mesin, apa, pengerjaannya apa. Terus jenis Spare part yang harus dibeli dibelanjakan. alias yang dibelanjakan oleh kita, Ya. sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita bicarakan. Sudah, terus akan ditransfer dananya. Nah, itu. Dananya masuk, kita akan minta dana. Oke, kirimkan dulu dananya. Nanti dana dicatat di sini. Tanggalnya. Tanggal berapa dia transfer, itu semua ada pembukuannya. Termasuk jika sudah selesai orderannya. Tuh, tanggal pengiriman. Dikerjakan, mulai kerjakan kita tanggal 30, selesai tanggal 22, tanggal ngirimnya tanggal 19 misalnya loh. Ya. Ya toh? Ya. Oh, ini sudah dikirim oleh CNT, ini tanggal 17 kok. Ini dikirim tanggal 19. Bukti. Ini 23 dikerjakan, 13 selesai, 13 dikirim. Pasti seperti itu. Dan bukti pengiriman juga resi kita kirim ya. Biasanya nanti akan kita kirim ke sana. Nah, itu cerita tentang teknis orderan masuk ke decoration. Selama proses pengerjaan kita pasti sudah bicarakan di WA. Betul. Estimasi 2 minggu, estimasi 1 bulan, estimasi 2 bulan, kita sudah ngomong itu dari pertama. Dan jika Anda menyetujuinya, oke, dikerjakan. Oke, mesin dikirim sini. Kemudian pada saat dikerjakan, misal ada sesuatu, ini yang perlu saya sampaikan, perlu saya tekankan bahwa namanya hari itu tidak selalu sama. Kadang-kadang decoration kedatangan tamu. Ya. Mungkin sehari 1, mungkin sehari 2, atau mungkin bahkan full dari luar kota semua datang ke sini. Sehingga pekerjaan hari itu terpaksa harus Mungkin bukan ditunda, agak molor ya Pak ya. mulur. Karena aku bukan hanya milikmu seorang, Betul. aku milik orang banyak. Tidak mungkin saya bilang sama mereka besok datangnya, saya lagi kerja, ya kan? Ya kalau besok nggak ada kerjaan, kalau besok ada kerjaan, besok lagi datangnya, oh ya kasihan. Kalau ditolak mungkin karena ya lagi kayak kemarin ya Pak, lagi sakit. Nah itu juga, kita juga bukan robot, kita juga Ya manusia. butuh Istirahat. istirahat. Walaupun kita sudah bicarakan estimasi pekerjaannya berapa lama. Jika itu mulur, mohon mengerti diriku karena saya sangat mengerti dirimu. Itu untuk teknisnya seperti itu. Nah sekarang untuk realnya pekerjaan, kamu bisa cerita, kamu bisa tanya sama Marso suka dukanya, jadi biar ada omongnya loh. Suruh cerita tuh. Oke, so Fokus Raine. So ini kan kamu sering terima orderan ya. Kalau di decoration kamu lah yang paling banyak ngurusin orderan, maksudnya dari orderan datang kemudian dikerjakan sampai proses pengiriman. Nah, yang mungkin orang perlu tahu adalah bagaimana menghandle sebuah orderan. Maksudnya menghandle itu adalah menangani sebuah orderan. Yang kamu punya tips nggak buat mereka? Terus itu yang pertama ya, tips and trick. Kemudian apa yang harus dilakukan dari tips and trick itu ya, kamu masukin ke cerita ini juga. Yang terakhir mungkin ya itu tadi, kesanmu, perasaanmu gimana kalau ngadepin orderan-orderan ini. Ya kalau ngadepin orderan ini, ya kalau dapat orderan kan seneng. Ya seneng. Terus kalau lagi sedihnya itu
misal nih ya, bongkar magnet, apa namanya, dratnya rusak. Nah, banyak yang rusak. Nah, itu jangan ampunnya kenapa? Ya susah bongkarnya gimana, harus ditutupin kayak gini, nanti yang tadinya sini nggak luka, gara-gara dicongkel jadi luka. Nah itu soalnya di situ. Terus maksudnya gini, pada deal orderan hanya garap keras, tapi bagaimana nyopotnya aja sudah susah. bikin rusak. Akhirnya kan kita harus konfirmasi lagi. Mas, ini dratnya rusak. Dirimu marah-marah. Lo kok bisa rusak? Tahu gitu copot sendiri dari rumah. Kayak gitu loh. Kalau kamu khawatir nanti rusak. Kalau kamu profesional bengkel, masa jadi rusak? Ninimu, bengkel itu bukan cuma hari ini dan kemarin. Mungkin kamu kenal YouTube, saya sudah mainan motor. Jadi untuk profesionalisme dalam bekerja sudah saya usahakan, tapi sebenarnya mau tidak mau memang jalannya hanya itu. Ya, risiko pekerjaan dalam artian juga ini kan manual, guys. Iya. Terus sudah pasti nanti kita pasti akan berikan solusi. Selain untuk pengerjaan kerasnya, kita juga tawarkan solusi. Ini dibetulin sekalian tapi ada ongkosnya. Cuman nanti ke depannya kamu bongkarnya lebih mudah, itu nggak akan rusak-rusak lagi. Seperti itu. Intinya setiap ada kendala pasti kita sampaikan dulu ya, Mbak. Pasti. Sebelum dikerjakan ya. Intinya konfirmasi biar ada persetujuan, kesepakatan, termasuk biaya tambahan dan sebagainya. Tujuannya biar kasih solusi intinya. Iya. Selalu di sini kasih solusi. Sebelum kita kerjakan udah tahu ini susah dan bakal harus ngerusak, pasti kita ngomong dulu. Ada konsekuensinya. konfirmasi. Kayak yang kedua masalah orderan, Marso yang lagi bongkar, terus di sini WA-nya nyala terus, ding. Nah itu yang paling. Jawab. Kamu lagi kerja bisa balas WA apa gimana kamu cerita semua. Iya, ya emang bener sih ya. Kita lagi kerja, banyak yang WA, terus banyak yang nelpon. Ada yang nelpon dari WA, ada yang nelpon dari nomor SIM. Telepon. SIM itu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya nggak bisa langsung tak respon, karena kita lagi kerja, orangnya kerja semua, guys. Terbatas. Ini makanya yang sering kita bahas adalah kalau slow respon tuh kita lagi pegang alat, tuh maksudnya ya lagi riuh lah, guys. Lagi megang porting, lagi bubut, ya kan? Terus tangannya belepotan, masa megang HP gitu kan? Gak koper. Terus, nah biasanya kalau yang kayak gini tuh solusinya kita selalu ngarahin ke grup Telegram ya, saya. Oke, sekarang kalau untuk misal orderan, bagaimana porsimu, kamu sebagai apa, aku apa, kamu gimana, biar mereka tahu bahwa prosesnya itu sebenarnya tidak paralel, satu-satu. Walaupun setiap hari orderan selesai satu misal, yang datang 3, 5, 7, aduh, selesainya satu tiap hari. Pasti ada yang selesai, ada progres setiap hari. Tapi yang datang 3, 7 akhirnya kan numpuk. Maka dari itulah saya sering bilang, Mas yang ngerjain berkas lama banget gitu ya. Bukan mas, ngerjain berkasnya sebentar. Antrinya yang estimasi plus jaga-jaga kalau ada tamu, kalau lagi sakit, kalau lagi apa gitu. Jadi daripada kamu saya janjikan cepat, ternyata waktunya mulur jauh gara-gara alasan yang mungkin tidak bisa kamu terima, kamu marah-marah. Jadi kita lebih sering estimasi waktunya lama, tapi kadang setengah estimasi waktu yang kita berikan malah udah jadi ya. Biasanya gitu. Jadi sabar aja. Kalau memang sudah mempercayakan itu yang paling penting. Percaya aja, mesti nanti bikin. Kamu sabar ya kita enak kerjainnya. Oke, ini adalah contoh satu kerjaan yang akan dipersiapkan untuk hari besok kita mulai musim 2022. Om tunjukin yang ini. Ikut. Sok. Mana? Sok, kamu nunjukin sok. Ini antrian awal. Ya. Itu kan salah satunya tadi di sini nih. Yang 1, 2 belum yang di dalam sini. Ini yang bikin lama tuh yang ini, Mas. Ini mesin Tuhan. Oh iya, jadi ini bukan part ya. Jadi full satu mesin ya, soalnya. Itu. Terus ini ya, di atas ada lagi ya? Atas juga. Oke. Itu bakal ketukar, guys, karena udah di setting lah, ada nomornya, kemudian udah ada urutannya, guys. Tenang aja.
Itu makanya kita selalu bilang urut antri itu ya kayak gini guys. Nggak mungkin kan baru datang langsung kita taruh di depan kan, kasihan teman-teman yang lain. Itu besar kecilnya juga mempengaruhi guys, bukan dalam artian karena ini yang di atas kecil terus ini kita kerjaan duluan, karena ini besar terus banyak kita kerjaan, enggak tetap urut lah gitu. Tepat terus paling ini ya So ya, yang mau kamu tambahkan apa So, ada lagi nggak? Oh iya, yang aku tambahkan ya, kita tuh kerjanya jamnya nggak apa namanya ya, nggak ada patokannya ya. Nggak ada patokannya. Patokan paling ya buat teman-teman yang diantara kalau ngechat di jam istirahat itu jam ya, kalau siang jam makan siang ya, sore gitu. Kalau malam jam 7 itu biasanya dia nelpon Mas. Tapi itu waktunya istirahat, sleep, harus tidur sebentar. Dia mohon maaf kalau nggak diangkat. Paling nanti ya chat WA aja. Intinya lah, jangan nelpon di jam segitu. Untuk order kita lebih enak komunikasinya lewat chat WA guys. Nanti pasti kalau pas lo dijawab daripada kalian telepon kita nggak ngangkat-ngangkat gitu ya. Kamu apa Man? Selama beberapa hari di sini udah ada pengalaman apa untuk orderan? Kalau untuk orderan sih belum terlalu berpengalaman Mas. Masih mengikuti yang di sini karena saya baru masuk, jadi masih mengikuti ya prosesnya seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Bowo dan Mas So. Prosesnya panjang ya. Iya, jadi ada prosesnya, tidak loncat-loncat, pasti kita urut semuanya ya, barang termasuk barangnya satu persatu, partnya juga pasti kita urut semua, nggak akan hilang. Biasanya gini, yang bikin lama itu ya orderan sini suruh beli. Nah itu nyarinya itu yang lebih lama. Nyari misal suruh beli apa itu barangnya susah. Ada yang lebih lama dari itu So. Apa? Kirim barang nggak kirim duit. Oh Bercanda guys, tapi memang itu sering sih. Jadi makanya kita selalu bilang kalau mau cepet ya semua diusahakan cepet gitu loh. Itu aja sih. Jadi sebelum modif dipikir dulu guys, karena modif itu butuh biaya. Bukannya kita mau bilang harus punya duit dan ya itu kenyataannya memang seperti itu ya soalnya. Ya banyak sih kejadian kayak gitu, bukan hanya di kita ya, cerita-cerita pengalaman teman-teman yang lain juga kayak gitu. Akhirnya barangnya numpuk di bengkel. iya. Nah itu makanya mending nabung dulu baru modif. Ini bukan yang ngenyek ya, bukannya ngejek, bukan yang hina, bukan, tapi ini ya real lah kenyataannya seperti itu memang. Biar sama-sama enak gitu. Karena kalau nggak ada duitnya kan sini juga nggak bisa ngerjain guys, karena nggak bisa jalan. Butuh part dan sebagainya kan butuh belanja. Itu maksudnya Marso tadi. Oke. Jadi kita punya prosedur ya guys, dari barang datang, barang dikerjakan sampai barang selesai dikirim kembali ke konsumen, ke kalian. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Enggak, oke, sekedar update aja, ini tanggal 2 saya bikin video ini. Antrian di dekorasi itu sudah sampai 232 ya Pak. Jadi 232 itu adalah yang dikumpulkan dari bulan kita bulan apa ya? Ada tanggalnya, awal bulan kayaknya. April ya. Dari April. Orderan pertama ya. Orderan pertama buku ini, gitu loh. Buku sebelumnya udah tutup buku yang sebelumnya udah nggak cukup. Buku ini mulai dicatat tanggal April. 20 April. Dan akhir tahun ini 232 ya. 200 lebih. Kurang ya, kalau mau lihat ini tak sekilas ya Pak, mungkin nggak detail tapi sekilas. Ya, jadi mereka biar tahu nih guys urutannya. Tuh. Nah, ini ya orderannya. Jadi urutannya kayak gitu. Jadi biar nggak lupa kita juga selain di buku ada di sini kontrol papan kontrolnya kayak gini. Ini sudah ada kode-kodenya, mana yang lunas, mana yang ini, mana yang belum bayar. Itu pakai sandi pramuka itu. Makanya kalau pas pramuka waktu sekolah jangan bolos. Ada lagi Pak? Udah? Ya, gitu aja. Oke. So closing Klo. Oke. Terima kasih yang sudah mempercayakan di Racing untuk mengerjakan mesin kalian, partnya. Mesin kalian ya, semoga persaudaraan kita atau komunikasi kita itu yang paling penting lancar. Terus
jangan apa ya, putus hubungan apa ya, silaturahminya lancar guys. Paling ya seperti itu dari saya. Terima kasih, sehat selalu, ditunggu orderannya. Makasih guys, sampai ketemu di lintasan ya, lintasan balap. Biar katanya 2022 kan kita harus banyak balap katanya so. Oh iya, semoga aja bisa balap. Berarti kita sudah ditunggu. Iya, ditunggu man, semangat gue man. Semangat. Tukang ngaduk semen akan turun di lintasan guys. Amin.